Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Juga selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Muhammad Abdul Aziz, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini, yaitu akan membahas tentang subjek dan objek hukum. Sebelum kita mempresentasikan materi kali ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anissa Delia Agustiani, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yaitu Rahayu Permata, Ferdiansyah Saputra, Ari Wahyudi, dan Muhammad Lukman. Untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada Ferdiansyah Saputra yang dilanjut oleh Muhammad Lukman dan dilanjut lagi oleh Ari Wahyudi dan yang terakhir dilanjut oleh Rahayu Permata. Saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Pengertian subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu recht subject atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu law of subject. Segala sesuatu yang menurut hukum dan mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua, manusia, naturlige person, dua, badan hukum, recht person. Badan hukum privat, badan hukum publik. Sujono Dirjo Sisworo subjek hukum atau subjek pan in rebus yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah dia meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut pasal KUHP Perdata. Macam-macam subjek hukum menurut C.S. Kanstil. Orang natural person adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku penduduk hak dan kewajiban. Badan hukum ialah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban. Orang naturalized person dalam hukum perdata dikatakan bahwa subjek hukum orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pasal 2 KUHP Perdana. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendaki. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1330 menentukan mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum. 1. Anak yang belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 3. Perempuan yang telah kawin dan hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Menurut Wirjo Projodikuro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seseorang manusia sebagai oknum. Adapun alasan manusia sebagai subjek hukum yaitu manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum. 2. Pada dasarnya manusia mempunyai hak hukum, namun tidak semua manusia memiliki kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Badan hukum. Menurut R. Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki
hak dan melakukan perbuatan seperti seseorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri. Badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu teori kekayaan bertujuan. 1. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya. 2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Dan badan hukum sebagai subjek hukum ada 6 bagian, yaitu perkumpulan orang atau organisasi. 2. Mempunyai pengurus. 3. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. 4. Mempunyai hak dan kewajiban. 5. Mempunyai harta kekayaan sendiri. 6. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum pula dibagi menjadi 2 macam, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam badan hukum tersebut. Contohnya seperti PT, firma, yayasan, dan koperasi. Badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan banyak orang atau negara pada umumnya. Contohnya negara, pemerintahan, daerah, dan Bank Indonesia. Objek hukum. Menurut Surjono Dirjowisworo, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum, dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum karena suatu itu dapat dikuasai si subjek hukum. Adapun menurut Chainur Asharif, objek hukum yaitu segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum tersebut, berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUHP Perdata. Yang ke-1, benda bergerak. Benda bergerak menurut sifatnya dapat dipindahkan sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang benda tidak berwujud, yang menurut UU dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak. Contoh, biliet giro, wesel, cek, saham, obligasi, dan sebagian, dan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek dan indikasi, geografis, tata letak, dan sirkuit terpadu, desain industri, dan rahasia dagang. Dan selanjutnya ada yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak karena sifatnya di mana tidak dapat berpindah dari satu ke tempat lain, atau biasa dikenal dengan benda tetap. Benda tidak bergerak karena tujuannya pemakaiannya yakni segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk mengikuti tanah dan bangunan itu untuk waktu yang agak lama. Contoh mesin-mesin dalam suatu pabrik. Nah, di sini juga ada benda tidak bergerak karena ketentuan UU. Segala hak atau penagihan yang mengenai sesuatu benda yang tak bergerak, X kapal dengan bobot 20 meter persegi, atau disebut dengan pasal 314 KUHP Perdata, meskipun menurut sifatnya dapat dipindahkan. Nah, di sini juga benda bergerak dan tidak bergerak berhubungan dengan 4 hak dari objek hukum. Nah, di sini ada yang pertama, pemilikan atau disebut dengan bejit, yakni dalam hal benda bergerak berlaku ajas yang tercantum dalam pasal 1977 KUHP Perdata, yaitu berjilter dari barang bergerak adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya. Nah, di sini juga ada yang kedua, penyerahan atau disebut dengan levering, yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata atau disebut dengan hand by hand.
atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergetar dilakukan balik nama. Nah, di sini ada yang ketiga, daluwarsa atau disebut dengan verjaring, yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenai daluwarsa, sebab bejit di sini sama dengan pemilikan atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa. Di sini ada yang terakhir, yang keempat, pembenahan atau disebut dengan bedzuaring, yakni terhadap benda bergerak dilakukan pada gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipnotik untuk kapal dan pesawat terbang adalah hak tanggungan untuk tanah, serta benda-benda selain tanah digunakan fidusina. Nah, di sini lanjut ya. Di sini ada ciri pokok hak kebendaan Sri Soedewi Masjun Sopwan. Yang pertama ada hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Yang kedua, mempunyai droit de suite, hak yang mengikuti, yang berarti hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya. Yang ketiga, ada gugatan dalam hak kebendaan dalam dilaksanakan terhadap siapapun juga yang mengganggu haknya. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya dilakukan. Nah, di sini juga ada sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi, tingkatan lebih tinggi dari yang terjadi. Dalam hukum Indonesia, konsepsi hak milik atau property right dapat ditemukan dalam pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan hak milik adalah hak menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu dengan kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Dalam sistem hukum Prancis, hak milik terdiri dari un bien corporel, meliputi semua benda-benda berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kedua, un bien incorporel, meliputi benda-benda tidak berwujud seperti paten, hak cipta, dan saham. Hak milik hukum Prancis meliputi dua bagian, yaitu droit real dan droit personnel. Droit real adalah hak milik yang berlaku di seluruh dunia, dan droit personnel adalah hak yang dapat diklaim hanya terhadap individu-individu tertentu. Sistem hukum kebendaan terdiri dari 1. Asas ideal, merupakan dasar dari segala hukum karena ideal atau Pancasila merupakan dasar negara dan juga sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, asas konstitusional merupakan landasan yuridis Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Yang ketiga, asas politis. Asas ini berkaitan dengan arah politik hukum nasional. Sistematisasi KUH Perdata benda nasional akan mempunyai cakupan antaranya A. Hak kemilikan meliputi hak milik atas benda tetap, hak milik atas benda bergerak, hak milik bersama, dan hak milik rumah susun. Yang B. Hak kebendaan terbatas. Terdapat dua bagian, yaitu hak kebendaan atas benda tetap meliputi hak guna usaha, hak guna bangunan, hak adat, dan hak-hak yang sifatnya sementara. Dan hak kebendaan atas benda bergerak meliputi hak menguasai, hak pakai hasil, dan hak pakai. Yang ke C, hak privilege dan hak retensi. Dan yang terakhir adalah hak kebendaan berupa jaminan, di antaranya hak gadai, hak hipotek, hak fidusia, dan hak tanggungan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Anissa Deli Agustiani sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.